bahwa Anda itu pidato bahwa Ki Imaduddin itu sebagai mujadid 100 tahun setelah Mbah Hashim. Ada yang mengatakan ini berlebihan, tapi ada yang mengatakan wow, Kiai Imad memang dahsyat fenomenal, terutama karya-karyanya. Ini akhirnya beliau Bapak A.S. Hikam juga mengapresiasi karya beliau juga kan. Karya yang waras tidak boleh mengalah. Terlarang mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Apa yang dilakukan oleh Yai Imad ini, kalau hanya dilihat dari segi kepentingan sains, kepentingan upaya untuk mencari truth, itu luar biasa. karena sekian tahun, bahkan hampir 200 tahun, tag itu tidak ada yang mengkritisi terkait dengan kenasaban. Oke, iya. Kiai Imad salah satu sosok yang menurut saya cerdas, tajam dalam Bisa membongkar ya. membongkar stagnasi tag. Dari gerakan Kiai Imad ini berdampak pembebasan dan pencerahan terhadap stagnasi pemikiran dalam keberagamaan, dalam konteks ini adalah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada Suara TV saya masih di Cafe Omah YouTuber. Jadi ini cafe buat para konten kreator, TikToker, YouTuber bisa syuting di sini dan pemandangannya juga ini enak ini ya, suasananya juga. Oke, saya sekarang bersama dengan Dr. Ubaidillah Tamam. Beliau adalah penulis produktif, salah satunya Kiai Cebolek dalam konflik keberagamaan dan kearifan lokal. Dan juga banyak nulis berbagai buku dan hebatnya menjadi bestseller. Ya, penghargaan 2016, Mas. Nah, ini buku adalah Islam buku Islam terbaik versi IKP. Versi di IKP. IBF. Ya. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang surat Kiai Cebolek. Ya. Kita sedikit ini berbicara tentang Ki Imad ini. Saya kemarin itu dengar videonya bahwa Anda itu pidato bahwa Ki Imaduddin itu sebagai mujadid 100 tahun setelah Mbah Hashim. Ada yang mengatakan ini berlebihan, tapi ada yang mengatakan wow, Kiai Imad memang dahsyat fenomenal, terutama karya-karyanya. Ini akhirnya beliau Bapak A.S. Hikam juga mengapresiasi karya beliau juga kan. Mas Yusuf juga yang wawancara. Ya. Termasuk juga Menteri di era Gus Dur mengatakan bahwa intelektualitas Kiai Imad adalah luar biasa dan perlu didorong menjadi intelektual muslim berkelas dunia. Ini saya catat ini. Dan ternyata di lain kesempatan hampir bersamaan lah Anda mengatakan bahwa Kiai Imad adalah mujadid 100 tahun setelah Mbah Hashim. Ini maksudnya apa ini? Meledek apa ini benar-benar nih? Saya serius, Mas. Oh, serius? Serius sekali saya. Karena saya itu mengambil clue seorang mujadid itu dari sisi gerakannya. Bagaimana stagnasi itu bisa menjadi bergerak dan membebaskan dan mencerahkan. Oke. Nah, hampir semua mujadid itu hadir karena posisi agama ini sudah seperti stagnan. Agama itu prinsip dasarnya kan membebaskan dan mencerahkan. Setuju saya. Nah, tapi setelah perkembangan lahirnya seorang mujadid dan beliau dipanggil oleh Allah, itu semakin ibarat cahaya matahari di siang bolong yang begitu terang, itu semakin kayak redup. Dan lahirnya mujadid ini adalah menerangkan kembali prinsip pembebasan dan pencerahan agama. Nah, mengapa saya berbicara tentang Kiai Imad adalah mujadid 100 tahun pasca Mbah Hashim Asy'ari? Iya. Karena sekian tahun, bahkan hampir 200 tahun, tag itu tidak ada yang mengkritisi terkait dengan kenasaban. Oke, iya. Kiai Imad salah satu sosok yang menurut saya cerdas, tajam dalam bisa membongkar ya. Membongkar stagnasi tag. Iya ya. Yang seharusnya tag keagamaan itu harus membebaskan dan mencerahkan, menerangkan isi dalam konteks ke arah pencerahan dan pembebasan. Selama ini ada oknum-oknum yang bermain atas nama agama
yang tidak terdeteksi oleh tag yang mencerahkan. Iya, Nah, iya. Kiai Imad mencoba mencari tag yang bisa mencerahkan sebagai pembanding tag yang selama ini dijadikan legitimasi oknum-oknum tertentu untuk mendongkrak dirinya sebagai sosok cucu Nabi Mengkapitalisasi ya. yang tanda dilegitimasi petik, oleh ya, tag Ya, 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 ya. dan tidak terbongkar. Ya, ya, ya. Didukung oleh pujian-pujian tokoh-tokoh terhadap oknum-oknum itu, dan didukung oleh pengelabuan-pengelabuan tag. Tapi oleh Kiai Imad itu membongkar semuanya ini. Dan inilah duduk persoalan tag yang selama ini belum dibaca banyak orang tentang kenasapan itu. Dan dari gerakan Kiai Imad ini berdampak pembebasan dan pencerahan terhadap stagnasi pemikiran dalam keberagamaan dalam konteks ini adalah Islam. Yang selama ini kita tahu pada 2014, 2019 politik identitas itu menggila, hanya dimainkan oleh oknum-oknum tertentu yang menisbahkan diri sebagai cucu Nabi, dan itu pengaruhnya luar biasa terhadap keberagamaan di Indonesia. Dan itu tidak terdeteksi, sehingga konflik antara Kiai Nahdlatul Ulama dengan komunitas yang menggunakan background imam besar yang didukung oleh 80% habaib, kalau saya katakan. Dan bahkan dalam sejarah KNU-an itu sampai ada Habib yang berani ngeruduk PBNU. Ini kan ironi. Lembaga besar yang diisi oleh ulama besar yang melegitimasi adanya habaib, tapi oleh habaib yang dilegitimasi oleh kiai sampai jamaahnya mencucuk tangan habaib, kan nggak ada pengikut organisasi yang mencium tangan Habib selain NU. Nah iya, warga NU lah ya. Tapi anehnya menggerutuk PBNU. Ini kan ironi sekali. Oke, jadi menurut Anda bahwa inilah Kiai Imad mendekonstruksi gitu kan. Kalau menurut Anda ini mendekonstruksi atau mendelegitimasi gitu ya? Dua-dua, mendekonstruksi. Mendekonstruksi, bukan mendelegitimasi. Karena memang pada dasarnya teks yang kita sering kali podcast dengan Kiai Imad bahwa teks nasab bahwa Ubaidillah itu putra dari Ahmad Muhajir bin Isa itu tidak tersambung. Kitab itu tidak ada terbaca oleh publik. Terbaca oleh publik duduk persoalan tentang kenasaban ini. Kiai Imad bisa membongkar ini dan punya alasan. Punya dasar yang sangat kuat. Iya, termasuk dalam kitab-kitab yang abad kelima literasi di situ itu ya. Matang sekali. Nah, jadi menurut Anda di sini dan ketika clue mujadidnya adalah pikiran yang mencerahkan dan membebaskan dari Kiai Imad. Itu cluenya. Kalau syarat-syarat mujadid harus paham nahwu shorof, beliau juga paham sastra Arab, beliau juga paham asbabun nuzul, asbabul wurud, beliau juga paham. Kemudian menguasai teks kewahyuan dan teks kenabian dari hadis-hadis Nabi, dan beliau juga punya karya banyak. Tapi yang saya nilai bukan justru tidak dari situnya, tapi mampu menggerakkan pikiran orang untuk tercerahkan dan terbebaskan dari stagnasi pemikiran yang selama ini tidak dikira banyak orang. Ternyata ada yang perlu digerakkan dari agama, sehingga tidak berkepanjangan muncul konflik keberagamaan. Jadi kalau Anda lihat sosok Kiai Imad menurut Anda sebagai mujadid karena bisa mendekonstruksi pemahaman bahwa Ba'alawi atau Habaib yang klan Ba'alawi di sini di Indonesia itu terbuka bahwa masyarakat bahwa nasabnya ini memang dipertanyakan. Nasabnya adalah dikoreksi gitu kan ya. Nah sampai sekarang itu sehingga persoalan husnudzon itu satu hal, tetapi mempertanyakan kenasaban itu kan hal lain sebenarnya. Betul ya. Husnudzon boleh saja. Sampai sekarang saya masih husnudzon habaib itu dzurriyyah Nabi. Tapi kan bukan berarti kemudian menutup diri sampai kita terbelenggu dengan adanya teks yang belum terbongkar itu. Kemudian Kiai Imad membongkar khasanah itu kan luar biasa. Dampaknya luar biasa. Pemilu sekarang ini beda dengan dulu loh Mas. Kalau kemarin itu kan sudah riak-riak luar biasa. Dan Kiai Imad ini keren. Orang sadar atau tidak sadar Kiai Imad ini adalah sosok yang sangat
mempengaruhi prinsip-prinsip dasar keberagamaan yang penuh toleransi, penuh penghargaan, dan tanpa berbicara rasial, tanpa berbicara komunalisme dan lain sebagainya. Kiai Imad ini bisa mengeluarkan umat Islam dari komunalisme, dari gerakan rasial, dari agama candu, betul-betul menjadi agama yang membebaskan. Oleh Kiai Imad dibongkar. Biar tidak terjadi rasial dalam agama. Dalam konteks ini luar biasa, luar biasa. Jadi memang kalau kita lihat penghormatan warga NU dan masyarakat itu terhadap Habib itu kan luar biasa itu. Ada yang sampai mencium tangan, tidak hanya cium tangan loh. Ada yang saya lihat itu di video ini ada yang mencium kaki juga dia. Jadi begitu patronase agama gitu ya di Indonesia ini. Karena orang Indonesia itu agak orang yang religius, apalagi mempercayai bahwa si A adalah keturunan Rasulullah itu dahsyat sekali. Nah, ini saya lihat seperti ada yang katakan bahwa Kiai Imad mencoba untuk mendekonstruksi pemahaman keagamaan secara wajar. Sebetulnya ini pernah dilakukan oleh Soekarno. Soekarno di Saya bawah minum kopi perubahan. Kopi perubahan dulu ini. Kopi perubahan. Kopi Komando Panglima Santri. Ini ada gambarnya Gus Imin nih sama Pak Anies. Wah, kopinya mencerahkan ini. Mencerahkan. Saya narasumber menjawab pertanyaan. Saya bicara yang ilmiah saja saya, Mas. Oke, pemirsa, bahwa Soekarno di buku Di Bawah Bendera Revolusi tahun 1934 juga mempertanyakan. Ketika beliau diasingkan di Pulau Ende gitu ya, dia menyurati Ketua Persis di Bandung, coba minta dikirimkan tentang pelajaran-pelajaran keagamaan. Karena pada waktu itu masalah habaib ya, itu ramai sekali. Habaib menjadi dominasi di masyarakat. Betul-betul menjadi patronasi politik dan patronasi keagamaan. Mbah Hasim kan tetap survive dengan eksistensi kenusantaraan, santri pribumi, dengan betul-betul bagaimana mengusir penjajah. Meskipun di situ ada simbol-simbol agama yang luar biasa, Mbah Hasim tetap bagaimana mencerahkan dan membebaskan masyarakat, meskipun di hadapannya ini ada teks yang digaung-gaungkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Betul. Kiai Imad juga begitu. Sekarang ini bagaimana jebol simbol-simbol keagamaan yang dijadikan legitimasi kelompok-kelompok tertentu dijebol oleh Kiai Imad. Ini kan lalu Kiai Imad siapa kalau bukan pembaharu? Atau pertanyaannya, siapa yang mau mengaku pembaharu selain Kiai Imad? Selama ini nggak ada yang seperti Kiai Imad. Oke, ya kembali lagi, Soekarno pernah menuliskan dan mempertanyakan bahwa tidak ada aristokrasi di dalam Islam. Itu Soekarno. Bahwa persoalan habaib ini menjadi luar biasa ketika 1934. Sehingga Soekarno memberikan sebuah tulisan, tidak ada aristokrasi di dalam Islam, dan Islam meyakini bahwa semua orang adalah sama di depan Tuhan, kecuali ketakwaannya. Ini sebetulnya ini persoalan penghormatan dan dunia perhabiban itu sudah sangat lama ini. Di zaman Mbah Hasim, beliau dengan tegas tidak ada penjajahan di dalam Islam. Zaman Kiai Imad dengan jelas tidak ada rasial di dalam Islam. Ciri mujadid itu kan pembaharu, Mas. Iya, betul. Kalau mencari orang yang hafal Quran banyak, mencari orang yang bisa membaca kitab kuning banyak, cari orang yang hafal Sahih Bukhari Muslim banyak. Apalagi cari orang yang hanya bisa berjubah saja, banyak sekali. Tapi mencari orang yang dengan tulus mengatakan apa adanya. Islam itu adalah pembebasan dan pencerahan. Islam itu adalah kritisisme di tengah stagnasi kekuasaan. Islam itu adalah membangun relasi kuasa yang tidak seimbang. Kan tidak semua orang yang berani ngomong begini. Betul. Kiai Imad dengan khas beliau melalui literasi yang luar biasa, beliau mampu membongkar ini semua melalui tema kenasapan. Kalau Gus Dur melalui tema demokratisasi, Mbah Hasyim Asy'ari melalui tema melawan kolonial, Pak Karno melalui tema nasionalisme untuk pembebasan dan pencerahan. Sekarang ini semuanya dengan backgroundnya masing-masing
dari masing-masing tokoh agama, tapi tidak ada yang sedahsyat Kiai Imad. Iya. Tanpa modal, tanpa biaya, tapi bisa mempengaruhi pikiran orang banyak. Habib Hanif sekarang apa kata dia? Kita nggak perlu mengandalkan kenasaban. Yang penting amal yang baik. Habib Bahar juga gitu. Saya sudah males bicara nasab. Ini kan efek Kiai Imad yang luar biasa. Diakui atau tidak diakui, Mas? Iya, oke. Ya, pemirsa, luar biasa ini bincang-bincang santai tentang seputar nasab. Tetapi yang saya lihat, persoalan nasab bukan hanya mempersoalkan nasab, tetapi esensinya adalah bagaimana memaknai kehidupan keberagamaan dan memaknai Islam sebagai agama yang mencerahkan. Adanya hegemoni yang bermula dari kenasaban, yang bisa menutup pikiran banyak orang, mengintervensi, menghegemoni, membangun relasi kuasa yang tidak seimbang, yang bersumber dari kenasaban. Dan Kiai Imad tahu akal permasalahannya ternyata di nasab. Begitu beliau bongkar, sekarang ini pada malu semua bicara nasab. Yang ada keilmuan dan pembebasan. Saya setuju bahwa ketakwaan atau kemuliaan seseorang bukan dari nasabnya, tetapi dari ketakwaannya. Tetapi kita juga harus bangga memiliki nasab sebetulnya. Memiliki nasab tapi orang bukan soleh. untuk menghegemoni. Bukan untuk mengintervensi, bukan untuk membodohi dan lain sebagainya. Terima kasih. Jangan lupa ngopi. Kopi Perubahan. Kopi. Enak komando. sekali Mas kopinya. Iya. Kopi Perubahan. Kopi Komando Panglima Santri.